Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para imam dan muazin, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim atau pengajian dialog zuhur yang pada kesempatan siang hari ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan kitab Kasful Gummah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sebelum kita memulai kajian perdana kitab Kasful Gummah ini, izinkan kami menyampaikan dan juga kita sama-sama tabarukan mencari berkah dari pengarang kitab, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Kita awali dengan sama-sama kita doakan beliau, ya, di mana mudah-mudahan muallif kitab ini ya dapat bermanfaat ilmu yang beliau tulis dalam kitab Kasful Gummah. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa ada naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Telah ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau yang kita kenal adalah seorang mufti Mekah, seorang zuriyah Rasulullah SAW, yang dimana beliau dari Al-Hasan, ya, Sayyidina Hasan. Jadi jarang keturunan dari Sayyidina Hasan. Biasanya kalau kita lihat Habib itu yang ada di Indonesia ini rata-rata dari Sayyidina Husain, ya, jalurnya. Sayyidina Hasan tuh jarang. Ya, ini beliau salah satu di antaranya adalah yang keturunan dari Sayyidina Hasan, ya. Kalau ada kita kenal juga Said Ahmad Zaini Dahlan, itu juga seorang ulama di Indonesia ini yang merupakan salah satu guru dari Kiai Haji Hasim As'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga jalurnya dari Sayyidina Hasan. Sampai juga Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kalau kita sering baca, dengar dalam tahlil itu sering disebut beliau. Itu juga beliau jalurnya dari Sayyidina Hasan, ya. Nah, ini sedikit disampaikan bahwa beliau adalah ulama yang sangat terkemuka, yang menulis beberapa kitab yang sangat populer. Ada yang namanya kitab Mafahim Yajibu Antusoha, itu juga disampaikan dalam kajian dialog zuhur di Masjid Istiqlal. Ada lagi kitab yang banyak sekali dikaji karena beliau adalah guru dari beberapa ulama-ulama di Indonesia ini. Salah satu yang akan kita bahas adalah kitab beliau adalah Kasful Gummah. Kasful Gummah ini adalah kitab, ya, kalau kita melihat Kasfun itu adalah tersingkap, Al-Gummah adalah kegalauan. Jadi Kasful Gummah ini adalah sebuah kitab, yaitu menyingkap tabir kegalauan. Fi istina'il amal, ya, fi istina'il ma'ruf wa rahmatil ummah. Jadi sengaja kitab ini beliau tulis dalam rangka menyingkap tabir kegalauan. Ya, pas, ya, kadang-kadang kita galau, ya, sering kita galau,
ya situasi saat ini ya ada kegalauan, ada kegelisahan, ada kepanikan. Itu kan muaranya ada di hati kita sekalian. Makanya beliau menulis kitab ini dalam rangka agar hati kita ini tidak galau. Ya, kalau kata anak sekarang, jangan galau. Maka kitab ini pas, ya, ya, kita kaji pada kesempatan siang hari ini, ya, di mana beliau sampaikan dalam kitab ini Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatillah. Jadi dalam rangka menyingkap tabir kegalauan, di antaranya adalah dengan berbuat baik dan menebarkan kasih sayang, hadirin. Maka kitab ini disambung Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmah. Jadi menyingkap tabir kegalauan di dalam kita berbuat kebaikan. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara kegalauan kita dengan amal yang kita lakukan. Jadi resep kalau kita sedang galau, kalau kita sedang gelisah, lakukanlah kebaikan. Insya Allah kegalauan itu akan hilang dengan sendirinya, hadirin. Makanya beliau memberikan yang namanya resep agar hati kita tidak galau. Di antaranya adalah lakukanlah amal-amal kebaikan. Makanya yang pertama dalam bab yang beliau tulis dalam kitab ini, beliau katakan anwa'ul ma'ruf, ragam kebaikan atau beberapa bagian-bagian dari kebaikan. Saya mengawali ya dalam kitab ini Al-Ma'ruf Naw'ani. Kebaikan itu ada dua bagian, qaulun wa amalun, yaitu kebaikan itu dari perkataan maupun perbuatan. Fal qaul, nah kata beliau pengarang kitab ini, beliau katakan fal qaul tibul kalam. Kebaikan yang timbul dari lisan kita, dari perkataan kita adalah tibul kalam, yaitu berkata yang baik. Ya, jadi ini bagian dari kebaikan agar kita setiap saat, setiap waktu berkata-kata yang baik. Lalu beliau katakan wa husnul bashar, bermuka manis. Jangan lupa bermuka manis. Kadang-kadang kita lupa nih ketemu sama teman, saudara, wajah kita dilipat, wajah kita cemberut. Padahal ini amal kebaikan kita. Jangan disangka kita ini di depan orang ini senyum, wajah kita berseri, itu tidak ada pahalanya. Ada pahalanya, ada pahalanya kebaikan. Makanya bermuka ceria, bermuka manis di depan saudara kita, itu bernilai kebaikan atau pahala. Wa tawaddud bijamil qaul, dan juga agar kita sekalian dalam berkata-kata menyampaikan dengan untayan kata-kata yang indah. Ya, jadi susun kata-kata itu dengan indah. Ini juga kebaikan, kebajikan. Dan beliau pengarang kitab ini mengatakan juga wal ba'is alaihi husnul khuluq, dan juga dianjurkan kepada kita sekalian agar berakhlak yang baik, waraqut taub, dan juga bertabiat yang lemah lembut, ya. Nah, ini juga saran dari beliau agar ya kita ini, ya, hati kita tidak galau, hati kita tidak gelisah. Lakin la yasrifu fihi fayakunu mulaqan mazmuman. Tetapi juga tidak juga berlebih-lebihan, ya, dalam berbuat sesuatu seperti perbuatan yang tercela. Wa in tawassat waqtasidu fahuwa birah mahmudin.
dan juga tidak juga melampaui batas. Makanya dalam Islam itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahan, ya, pertengahan, ya. Kalau kata orang sekarang sedang-sedang saja, tidak perlu berlebih-lebihan dan atau melampaui batas. Wa fi mansuril dan telah pernah dikatakan oleh ahli hikmah, ya, ada seorang ahli hikmah pernah mengatakan, man qalla haba'uhu qala ahba'uhu, barang siapa yang sedikit pemberiannya maka sedikit pula orang mencintainya. Jadi kalau orang pelit, orang bakhil, ya, mau ngasih tidak mau ke saudaranya, ya, tidak ngasih senyum, ya, senyum aja pelitnya minta ampun, ya, senyum saja pelitnya masya Allah, bermuka manis saja tidak bisa di depan orang. Maka kata beliau ahli hikmah, kalau kita sedikit memberi maka sedikit pula orang yang mencintai kita sekalian. Jadi jangan pelit kita, ya, memberikan sesuatu, ya, apapun yang bisa kita lakukan, ya, hatta sampai kita tersenyum di depan saudara kita. Tabassamuka li akhika shadaqah, senyum di depan saudaramu itu pahalanya seperti sedekah, ya. Nah, ini ragam kebaikan dari sisi perkataan. Tadi saya katakan penulis mengungkapkan juga, selain perkataan beliau menyampaikan agar kita juga yang kedua melakukan yang namanya ragam kebaikan, yaitu dalam bentuk perbuatan. Ya, di sini dikatakan wal amalu bazlul ja'i wal is'afi bin nafsi wal ma'unah fin naibah. Ragam kebaikan dengan perbuatan yang kita lakukan adalah, yaitu di mana kita memberi posisi, ya, artinya memberikan posisi kepada orang lain kedudukan yang layak, ya. Jadi kita memberikan kedudukan yang layak kepada orang. Ya, kalau memang beliau adalah seorang ulama, kita berikan, ya, posisi yang tepat, ya, posisi yang layak, ya. Atau siapapun, ya, yang melakukan kebaikan, ketika ia dahulu pertama melakukan kebaikan, maka kita dahulukan hal tersebut. Nah, yang berikutnya wal mauna fin naibah, dan juga memberikan pertolongan, ya, meringankan beban penderitaan orang lain. Nah, ini yang kedua juga bagian dari kebaikan. Kita menolong penderitaan orang lain ini dalam rangka obat galau. Jadi obat galau itu, obat gelisah itu adalah menolong orang lain yang sedang menderita. Ya, kata beliau demikian. Wal ba'is alai hubbul khair linnas wa isarul salah lahum. Dan juga kata beliau, ya, dianjurkan untuk, ya, kita berluas, ya, berluas-luas dalam mencintai kebaikan, ya. Ini yang berikut yang beliau katakan demikian. Nah, walaysa fi hadhil umur sarafa wala li ghayatiha, dan tidak ada luas kebaikan dalam hal ini. Nah, yang berikutnya bi khilafil ula fa innaha wa in kasurat af'alu ta'udu bi naf'ainin. Jadi ada manfaat, ya, manfaat bagi siapa saja yang melakukan kebaikan ini adalah di mana ada dua manfaat. Manfaat yang pertama akan diterima oleh orang naf'un ala fa'iliha. Bagi orang yang melakukan kebaikan ini adalah biiktisabil ajri wa jamil zikr. Dia akan mendapatkan ganjaran dan juga, ya, pemberian yang baik. Wa naf'u 'alal ma'ani biha fi takhfifi wal musa'adah. Dan juga bermanfaat bagi, ya, yaitu adalah
bermakna di dalam meringankan beban penderitaan orang lain. Jadi itu yang manfaat yang diterima oleh orang yang melakukan kebaikan. Saya lanjutkan sedikit, bab yang kedua tadi sudah kita bacakan, yaitu ragam kebaikan yang bisa kita lakukan dari perkataan kita, dari perbuatan kita sekalian. Karena ini adalah obat galau, obat gelisah, hati yang tidak tenang, hati yang sering gelisah, galau, risau. Ya, apalagi sekarang kondisi yang sangat luar biasa. Ekonomi, ujian ekonomi, ujian rumah tangga, dan ujian yang lain itu terkadang membuat hati kita galau, gelisah. Maka beliau memberikan resep-resepnya agar kita melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, sedikit saja dari lanjutan dari perbuatan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dalam bab yang berikutnya beliau penulis mengatakan surutun sona'ul ma'ruf. Ada syarat-syarat berbuat kebaikan. Walil ma'ruf surutun la yatimu illa biha wa la yakmalu illa ma'ha. Kebaikan itu memiliki syarat-syarat, la yatimu, tidak sempurna kalau kita melakukan kebaikan tanpa syarat-syarat ini. Dan tidak sempurna kebaikan yang kita lakukan tanpa syarat-syarat ini. Apa yang beliau katakan? Faminha sitruhu an izaatihi. Yang pertama, kalau kita melakukan kebaikan, kita hendaknya menutupi apa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Jangan sampai kita melakukan sedekah, kita informasikan, kita cerita-ceritakan. Nah, ini syaratnya dari kebaikan. Wa ikhfa'uhu an isya'atihi. Dan juga kata beliau merahasiakan kalau itu berhasil. Ya, misalkan kita melakukan sedekah kepada pembangunan pesantren atau masjid. Akhirnya pesantren itu jadi berhasil, ya mungkin karena jasa kita memberikan sumbangan. Nah, kata beliau rahasiakan apa yang kita berikan. Ini syarat yang kedua, yaitu merahasiakan atas keberhasilan kebaikan yang kita lakukan. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli hikmah. Ya, ini ahli hikmah ini kalau kata kita mungkin di sini kata pujangga, ya. Jadi hukama itu adalah orang-orang yang memberikan hikmah-hikmah dari perkataan beliau. Ida istana'atil ma'ruf fasturhu, ida istana ilaika fansurhu. Nah, ahli hikmah pernah mengatakan, jika kalian berbuat kebaikan, fasturhu, maka rahasiakanlah. Wa ida istana'a ilaika fansurhu. Nah, ini kebalikannya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang berbuat, yang kita mendapatkan kebaikan, itu diceritakan, ya. Makanya ada ayat, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita dapat nikmat, perintah Allah itu ditahaduskan, diceritakan. Jadi boleh, ya, kita berhasil sukses, ya. Misalkan kita sukses, ya, mendapatkan nilai yang baik, ya, ujian yang baik, kita ceritakan, boleh. Itu dalam agama diperbolehkan, bahkan diperintahkan tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang kita terima, kebaikan yang kita terima, itu boleh dalam agama. Nah, walama jabalati alaihin nufus min izhari ma akhfiya wa i'lan ma kutma. Dan juga terkadang ada kecenderungan, ya, mungkin, ya, enggak satu dua orang, kadang-kadang ada di antara kita, mungkin, ya, mungkin saya juga demikian, lama
jabalat alain nufus, terkadang jiwa-jiwa kita ini ya ingin mengizharkan apa yang tersembunyi, ya, apa yang tersembunyi, ya. Jadi yang harus disembunyikan, kadang jiwa kita tuh ingin diviralkan, ya, kalau bahasa kata diviralkan, ya, padahal sesuatu itu jangan diviralkan atau diizharkan, ya, yaitu kecenderungan jiwa manusia itu terkadang seperti itu, ya. Ini beliau mengatakan demikian, kebaikan itu kadang-kadang orang itu Masya Allah kadang-kadang pengen dilihat, ya, padahal itu sesuatu yang harus disembunyikan, tidak perlu diceritakan. Nah, yang itu yang kedua, syarat dari berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga kata beliau pengarang kitab ini, yaitu tasgiri antarahu mustakbiran wa taklilihi, ya. Kata beliau, jangan menganggap kecil atau menganggap remeh sesuatu amalan, ya, yang kita lakukan, ya. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh. Yang kedua, syarat kita berbuat kebaikan. Jangan sampai kita menganggap remeh, mengambil duri di jalanan, biasa. Padahal itu Nabi mengajarkan seperti itu kebaikan. Jadi jangan menganggap remeh, ya. Perbuatan apapun yang mungkin menurut kita kecil itu jangan dianggap kecil atau dianggap remeh. Wa taqlilihi an yakuna indaka mustaqiran, ya. La'alla tasiru mazlulan bataran au mustatilan asaran. Nah, la yatimul ma'ruf illa bisalasin khisalin. Dan tidak sempurna kebaikan yang kita lakukan dengan 3 syarat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ingin berbuat kebaikan, ini syarat yang 3, diingat-ingat. Yang pertama, ta'jiluhu, kata beliau, disegerakan, ya. Kalau pengen, ya, misalkan kita pengen memberikan, ya, sedekah kepada seorang, ya, kita, ya, segerakan, ya, kita segerakan. Jangan ditunda besok atau kapan nanti, gitu kan. Ini kata beliau ta'jilu, syaratnya harus disegerakan. Ada ungkapan mengatakan khairul birri ajiluhu, sebaik-baiknya kebaikan itu disegerakan, ya. Jadi ada 3 tuh. Kalau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ada 3 yang harus disegerakan. Yang pertama, membayar hutang, itu disegerain, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, yaitu menikahkan anak perempuan yang sudah waktunya, itu nggak boleh ditunda-tunda, ya, harus disegerakan. Nah, itu bagian dari ta'jilu, ya, mensegerakan suatu amal, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, syarat yang kedua kata beliau dalam berbuat agar sempurna kebaikan yang kita lakukan, yang kedua watasgiruhu, ya, jangan menganggap kecil atau kurang kurang maksimal, ya. Jadi kita jangan sampai merasa kurang maksimal atau anggap ini kecil. Jangan, lakukan yang kecil yang bisa kita lakukan, ya. Karena syarat sempurnanya kebaikan yang kita lakukan yang kedua adalah tidak menganggap kecil atau kurang maksimal. Dan yang ketiga wasatruhu. Nah, tadi kita sudah sempat singgung. Syarat yang ketiga agar sempurna kebaikan yang kita lakukan adalah merahasiakan apa yang kita lakukan. Jadi ini 3, ya. Jadi ini kadang-kadang 3 ini, ya, ada di dalam diri kita ini semuanya, ya. Kadang-kadang amal kita dinanti-nanti, itu wajar, itu pernah, ya, kita alami, ya. Makanya mulai sekarang kita sudah ada dapat ilmu, kita segerakan. Dan juga apa yang kita pernah lakukan maka kita rahasiakan. Nah, syarat yang keempat dari berbuat baik adalah majanib al-imtinan bihi wa tarkul ijab bi fi'lihi, menjauhi mengungkit-ungkit dan meninggalkan, ya, berbangga-bangga atau ujub dari apa yang kita lakukan, ya. Jadi jangan sampai wah kita udah nyumbang nih,
wah pesantren nyumbang masjid itu kalau tidak karena saya itu masjid itu nggak bisa bangun, nggak bisa jadi itu. Nah nggak boleh seperti itu, ya. Kadang-kadang orang seperti itu mikirin. Udah gitu di ngomongin sama orang lain, ya. Padahal hal itu tidak diperbolehkan. Ya kita sembunyi, nggak boleh ujub, ya. Kita jauhin dari ngungkit-ngungkit. Apalagi sedekah kita ungkit-ungkit, wah itu bisa membuat sakit orang yang yang menerima sedekah. Nggak boleh. Dalam agama dilarang. Lima fihi min isqati syukur wa ihbatil ajr. Dan itu mengakibatkan hilang rasa syukur dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebelum ditutup, yang terakhir syarat dari berbuat kebaikan, kata beliau muallif kitab ini adalah beliau mengatakan alla yahtaqira minhu syai'an wa in kana qalilan nuzuran idza kana katsiran ma'uzan wa kuntu anhu ajizan. Kata beliau syarat kita berbuat kebaikan tadi dikatakan tidak boleh meremehkan walaupun hasilnya itu kecil, ya. Suatu saat kita tidak sama, ya, yang besarnya ya kuasa melakukan, artinya ya meskipun kita sudah memprediksi ini hasilnya mungkin ya tidak besar, ya hanya kecil. Nah itu kita tidak boleh meremehkan perbuatan atau amalan tersebut, hadirin. Jadi ini pengarang kitab ini sangat luar biasa. Beliau mendahului, ya, obat dari kegalauan atau obat dari kegelisahan. Yang pertama tentu melakukan amal kebaikan dengan perkataan kita dan juga dengan perbuatan kita. Dan adapun perbuatan kebaikan ada syarat-syaratnya. Tadi ada 5 syarat-syaratnya. Itu perlu dicatat dengan baik, diingat dengan baik agar ya hati kita ini terjaga, hati kita ini tidak gelisah, tidak galau. Ini adalah obat hati yang sangat manjur, yang sangat mujarab. Ya banyak orang sekarang gelisah, galau karena rezekinya sedang seret. Banyak orang gelisah saat ini karena jodohnya tak kunjung sampai. Banyak orang gelisah saat ini karena pekerjaannya kok belum dapat. Banyak orang gelisah mungkin karena Covid, jadi terimbas secara ekonomi. Banyak orang galau saat ini, ya, karena mungkin ada salah paham di rumah tangganya, hadirin. Gelisah. Padahal obat hati itu tentunya kita harus terapi hati kita. Hati ini harus diterapi. Hati ini harus diobati. Salah satunya dengan berbuat kebaikan, dengan perkataan, dengan perbuatan. Ini adalah solusi obat kegalauan, obat kegelisahan dalam hati kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita mendapatkan keberkahan dengan membaca kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani, yaitu Kashful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan, fi istina'il ma'ruf wa rahmatil ummah, di dalam berbuat kebaikan dan juga kasih sayang di tengah-tengah umat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, menambah motivasi dalam berbuat kebaikan. Tidak henti-hentinya kita melakukan ragam jenis kebaikan-kebaikan, tentu dalam koridor bingkai aturan-aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kita sama-sama tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.